A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Yang terhormat para dosen pengampu makul fikih Waqaf, yaitu Pak Wakib dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini ada pun saya Ihjari Priyanto dan Jainul Aziz akan menjelaskan sejarah pengembangan wakaf, dasar hukum wakaf, dan macam-macam wakaf. Empat mazhab menjelaskan tentang wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit atau sejarah perkembangan wakaf, yang mana sejarah ini adalah hal yang mutlak yang pernah terjadi pada masa lampau, yaitu di zaman dahulu, atau sejarah munculnya wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syiar wakaf. Menurut sebagai pendapat ulama mengatakan bahwa pertama yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Dia wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Ammar bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Quran Asy-Syaukani 129. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah. Di antara ialah kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barakah, dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syiar wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya pun belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda, bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat atau hamba sahaya sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola nazir atau wakaf maka dari hasil dengan cara yang baik sepantasnya, atau memberikan makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangan kepada Bayrah. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah di Mekah, diperuntukkan kepada anak keturunan yang datang ke Mekah. Di Mekah, dan Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Dan ada pun pendapat lain, yaitu wakaf pada umumnya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan
betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan mengatur pewakafan dengan baik. Kemudian dibentuklah lembaga yang mengatur wakaf dan untuk mengelola, melihara, menggunakan harta wakaf baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga lainnya. Saya di sini menjelaskan sedikit rentetan asal muasal sejarah perkembangan wakaf pada masa yaitu masa Rasulullah SAW, yang dimana masa ini membuat munculnya membuat masyarakat sekarang untuk mewakafkan hartanya, yaitu bisa diartikan bahwa berkatnya zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat untuk mewakafkan hartanya, sampai sekarang lah wakaf itu masih terlaksanakan. Adapun selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan dasar hukum wakaf. Yang pertama, hukum wakaf ini dari Al-Quran, kedua dan hadis. Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf tersebut infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat tersebut antara lain Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 267 dan Al-Baqarah ayat 261 dan Al-Imran ayat 92. Adapun arti dari ayat tersebut, yang pertama, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu memanfaatkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Quran surah Al-Imran ayat 92. Perempuan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap tiap bulir tersebut. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masuk ke dasar hukum kedua, yaitu hadis. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Ini mengingatkan pada penjelasan pertama, yaitu tentang sejarah wakaf, menyinggung sedikit. Memperoleh tanah di Khaybar, setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Jadi saran Nabi itu ketika tanah itu bermanfaat, kamu disuruh untuk bersedekah dari hasil tanah tersebut. Hadis hal ini secara lengkap yang berbunyi, Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan kata, wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Rasulullah SAW bersabda, kamu mau tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya. Lalu Umar menyedekahkannya. Ia tidak boleh dijual, diberikan atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berpegang
di jalan Allah seperti mujtahid atau yang untuk berperang-perang. Orang musafir dan para tamu bagaimanapun ia boleh digunakan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Saat ini wakaf dijelaskan saat ini yang menyinggung untuk negara kita Indonesia telah diatur dalam satu undang-undang yang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Wakaf, dan diatur lebih terperinci di dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berikut perubahannya. Perubahannya lah. Meski demikian, pasal 70 Undang-Undang Wakaf dan pasal 60 PP Wakaf menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Wakaf dan PP Wakaf. Dan banyak pertanyaan di masyarakat yang menanyakan pertanyaan yang sini lah, apakah telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Wakaf, tapi ketentuan peraturan perundang-undang yang terbit sebelum Undang-Undang Wakaf seperti dalam buku 3 Kompilasi Hukum Islam KHI dan PP 28 1997 tetap berlaku sepanjang belum diganti peraturan yang baru dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dan di sini sudah jelas bahwa Indonesia mengatur dengan sangat jelas tentang perwakafan. Sekian, terima kasih. Maka saya akan lanjutkan kepada materi kedua, yaitu Zainul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Aziz akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Iza yang bagian C, yakni jenis-jenis wakaf. Yang pertama yakni wakaf yang berdasarkan peruntukan. Berdasarkan peruntukan terdapat dua wakaf yang mesti diketahui, yakni wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli sendiri ialah wakaf yang tujuannya diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerabat sendiri dan keluarga. Sedangkan wakaf khairi sendiri ialah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama ataupun kemasyarakatan ataupun kebijakan umum. Yang kedua yakni wakaf yang berdasarkan jenis harta. Wakaf yang berdasarkan jenis harta dibagi menjadi 3 kelompok, yakni benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Yang pertama yakni benda bergerak. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak: hak atas tanah, hak milik strata titel, HGB, HGU, dan HP. Bangunan atau bagian bangunan ataupun satuan rumah susun, tanaman, dan benda yang berhubungan dengan tanah, dan benda tidak bergerak lainnya. Benda yang bergerak selain uang yakni benda yang dapat berpindah, benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air dan bahan bakar minyak. Benda bergerak karena sifatnya yang bisa diwakafkan, seperti surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya. Benda bergerak yang berupa uang yakni wakaf tunai dan cash wakaf. Yang ketiga, wakaf berdasarkan waktu. Wakaf berdasarkan waktu terdapat 2 macam wakaf, yakni mu'abbad dan mu'aqqad. Mu'abbad yakni wakaf yang diberikan untuk selamanya, sedangkan mu'aqqad wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yakni wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf dikelompokkan menjadi 2, yakni ubasyir
ataupun zati dan misitismari. Mubasyir atau zati ialah harta wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan mistismari adalah wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Selanjutnya, yang D, pendapat 4 mazhab tentang wakaf dari Abu Hanifah. Yang pertama yakni dari Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, wakaf ialah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka penelitian harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia benar menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf yakni tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan sosial, baik sekarang maupun akan datang. Yang kedua yakni menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik, yakni penerima zakat. Walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaat hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar, sedangkan itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karena tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal ataupun wakaf yang selamanya. Yang selanjutnya yakni menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Menurut Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur pewakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut, seperti perlakuan pemilikan dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran ataupun tidak. Jika wakaf harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya, wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih atau yang diberikan wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf yakni tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan ataupun sosial. Yang terakhir menurut mazhab lain. Menurut mazhab lain sama dengan mazhab ketiga namun berbeda dari kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alaih yang diberikan wakaf. Meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual ataupun menghibahkannya. Baiklah, sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf.